Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part ke-6-nya. Para warga desa Kakuri kini merayakan atas kehancurannya kekaisaran, sebab mereka akhirnya bisa bebas dari sistem pengakhiran hidup. Mereka menganggap bahwa Mitama yang telah menghancurkan kekaisaran. Sementara itu, Yukito mempertanyakan Loki yang masih berada di desa Kakuri. Loki mengatakan bahwa ia hanya sedang menikmati waktu bersama teman-temannya, karena sebentar lagi ia tak akan bersama dengan mereka lagi. Ia juga merasa kalau Yukito sepertinya sudah siap melawan para pasukan elit kekaisaran. Mitama juga sangat bersemangat karena dengan kekuatannya sekarang, ia pasti bisa mengalahkan semua pasukan elit. Namun menurut Yukito, Mitama masih belum cukup karena telah kalah dari Atar. Lalu, Loki berpamitan kepada Yukito untuk pergi. Ia tak ingin Yukito bisa mendahuluinya. Ia juga menitipkan Atar kepada Yukito, karena setelah mesin di ibu kota hancur, Atar kini tak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Sebelum pergi, Yukito memberikan pesan kepada Loki bahwa ia akan berusaha melindungi desa Kakuri dengan cara apapun. Sementara itu, Veteran ternyata tidak membiarkan Loki pergi begitu saja. Ia berpikir kalau Loki adalah ancaman dari desa Kakuri, sehingga ia harus menghabisinya sekarang. Loki kemudian mengubah kembali Veteran menjadi seorang pria dengan kekuatannya. Hal itu membuat Veteran sangat senang karena ia bisa menjadi dirinya lagi. Namun, di tengah kegembiraannya itu, Loki mengubahnya kembali menjadi wanita. Loki menjelaskan bahwa Veteran tak akan bisa menghabisinya sebab ia masih bisa menggunakan kekuatannya dan ia kini akan kembali ke ibu kota untuk menyusun rencana. Veteran lalu memutuskan untuk mengikuti Loki ke ibu kota sebab ia tak akan membiarkan Loki berbuat seenaknya di ibu kota, karena ia masihlah sebagai seorang kesatria yang harus melindungi rakyatnya. Setelah selesai berpesta, Shirunu menyuruh agar Yukito mengurus Atar. Ia sudah sangat lelah setelah berpesta. Yukito kemudian menghampiri Atar dan menyuruhnya untuk tidak meratapi lagi, karena kekaisaran dan parlemen tidak akan bangkit lagi. Atar pun marah karena menurutnya Yukito lah yang menghancurkannya. Yukito beralasan jika tak melakukannya, maka merekalah juga yang akan dihabisi. Yukito lalu menenangkan Atar yang sedang menangis. Ia mengatakan akan membantu Atar dan mengalahkan pasukan elit lainnya. Dengan begitu, Atar akan bisa membangkitkan kembali parlemen kekaisaran. Atar mempertanyakan mengapa Yukito ingin membantunya. Yukito beralasan bahwa ia tak bisa melihat seorang gadis kecil menangis. Namun sebenarnya Yukito hanya ingin memanfaatkan Atar. Yukito lalu memberikan es krim kepada Atar dan juga menyuapinya. Atar pun semakin luluh kepada Yukito karena es krim itu sangatlah enak. Yukito kemudian mengumumkan kepada para pengikutnya bahwa mulai sekarang mereka akan menyembah dua dewa. Pengikut Mitama kini yang sebelumnya berjumlah 2000 orang menjadi 1000 saja karena sebagiannya telah berpindah kepada Atar. Yukito lalu menyuruh Atar untuk menunjukkan kekuatannya, yang mana itu membuat para pengikutnya kini semakin takjub kepadanya. Yukito sangat senang karena telah memiliki Atar, sebab dalam hal pertarungan Atar lebih baik dari Mitama. Jika memiliki prajurit daya serang tinggi, maka Yukito memiliki banyak pilihan dalam strateginya. Yukito kini melanjutkan rencananya. Ia mulai menolong para warga desa tetangga dari serangan Gaiju. Ia juga memamerkan semua makanan mereka kepada warga itu dan mengajak mereka untuk mampir ke desanya. Saat di desa Kakuri, Yukito memberikan mereka perjamuan yang sangat enak dan menjelaskan bahwa mereka memiliki listrik sehingga bisa beraktivitas di malam hari. Mereka juga memiliki saluran air sehingga tak perlu repot-repot lagi mengangkat air di sungai. Semua itu mereka bisa dapatkan dengan syarat bahwa seluruh warga desa tetangga harus mau bergabung di dalam sektenya dan memuja Dewa Mitama.
Kini Mitama sangat senang karena pengikutnya sudah hampir mencapai 3.000, sebab Yukito ternyata sudah berhasil mengambil pengikut di desa tetangga dengan membagikan para warga daging serta manisan dari kekuatan Mitama. Yukito berniat ingin membuat ternak agar nantinya mereka tak perlu menggunakan kekuatan Mitama bila mereka ingin memakan daging yang enak. Baginya, makanan yang enak itu sangatlah membuat ketagihan. Setelah mencicipinya, maka tak akan bisa berhenti. Sama seperti Atar yang awalnya menolak, kini malah sangat ketagihan memakan es krim. Sementara itu, pengikut Atar kini telah mencapai 3.000 orang, sebab Atarlah yang selalu mengarahkan para gaiju. Yukito sangat senang karena perekrutan anggota barunya berjalan lancar. Ia ingin agar mereka mencari informasi mengenai pasukan elit lainnya dan mencari keberadaan veteran yang menghilang. Shiryu kemudian memberikan informasi baru mengenai seseorang bernama Daniki yang mengaku sebagai dewa dan memiliki 10.000 pengikut. Yukito lalu menanyakan hal itu kepada Atar. Menurut Atar, Daniki memang salah satu pasukan elit dan memiliki kekuatan cinta. Namun, walaupun begitu, menurut Atar dan Mitama, mereka tinggal mengalahkan Daniki saja dan membuatnya patuh. Yukito mengusulkan sebuah cara yang menurutnya lebih bagus. Ia ingin agar mereka menyusup ke dalam sekte Daniki. Ia lalu mengajak Mitama, Roy, dan Aluna untuk pergi mengunjungi sekte Daniki. Ketika sampai, Yukito terkejut melihatnya karena tempatnya yang begitu besar dan seperti hotel. Mereka pun disambut oleh Riche yang merupakan wakil sekte Daniki. Ia tahu kalau Yukito dan yang lainnya ingin mendaftar juga di sektenya. Ia pun mengajak mereka masuk dan mempertemukannya dengan Daniki. Saat berada di dalam, orang-orang sangat mengagumi Riche, yang mana hanya dengan tatapannya saja ia bisa membuat orang-orang jatuh cinta. Mereka kemudian sampai di ruangan Daniki. Namun, Yukito dan Aluna ditempatkan di ruangan yang sama, sementara Mitama dan Roy di ruangan sebelah. Sebelum Daniki muncul, Yukito dan Aluna berpikir kalau Daniki memiliki wujud seperti monster. Akan tetapi, ketika muncul, Daniki ternyata adalah seorang gadis yang cantik. Setelah mendengarkan tujuan Yukito dan Aluna bergabung, Daniki langsung menanamkan kekuatan cinta kepada mereka berdua, sehingga membuat Aluna dan Yukito terbawa dalam suasana yang berbahaya. Untungnya, Yukito bisa dengan cepat mengendalikan dirinya dan segera menyadarkan Aluna. Lalu, tiba-tiba ruangan sebelah pun hancur, yang mana ternyata Mitama telah menghajar Roy karena mencoba untuk menyentuhnya. Sementara itu Daniki menemui Riche dan menyuruhnya untuk menemui Yukito, sebab ia menanamkan perasaan cinta yang besar kepada mereka. Namun, saat Riche pergi memeriksanya, ia malah melihat Mitama yang sedang menggunakan kekuatannya. Saat itu, Mitama sedang membetulkan kembali tembok yang sudah ia hancurkan. Hal itu membuat Riche sangat terkejut. Yukito yang melihat Riche datang langsung menangkapnya dan mengikatnya. Riche mempertanyakan siapa Yukito dan yang lainnya, sebab kekuatan Daniki tidak berpengaruh kepada mereka. Yukito menjelaskan bahwa itu semua berkat Mitama yang merupakan seorang dewa. Mengetahui kalau Mitama adalah seorang dewa, Riche seketika langsung meminta bantuan mereka untuk menghancurkan sekte Daniki.